Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifa dengan NPM 23106311110049. Saya dari kelas 5B PAI. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nuraini Farida, SPDI, MPD. Nah, jadi di sini itu saya akan menjawab mengenai studi kasus permasalahan pada remaja di zaman sekarang ini. Saya mengambil contoh yaitu mengenai penggunaan narkotika ataupun obat-obat terlarang yang sangat meningkat di kalangan remaja saat ini. Nah, kenapa sih kayak banyak banget nih anak remaja yang mengonsumsi ataupun menggunakan narkotika? Sebenarnya banyak banget gitu ya faktornya itu, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3 faktor saja. Yang pertama itu dari latar belakang mereka ataupun lingkungan sekitar mereka tinggal. Nah, kenapa sih ini bisa menjadi faktor yang pertama? Karena anak-anak itu akan melihat bagaimana dulu nih orang tuanya. Kalau misal si orang tuanya itu mengonsumsi ataupun menggunakan narkotika, pasti si anak juga akan melihat kayak misal, wah orang tua gue mengonsumsi narkotika nih, gue mau ikutan. Pasti anak-anak bakal mikir kayak gitu. Nah, terus kayak misal di lingkungan mereka tinggal tuh, misalkan di lingkungan setempatnya kayak banyak gak nih yang menggunakan narkotika ataupun kayak mengonsumsinya gitu. Kalau misalkan banyak, pasti mereka juga sedikit demi sedikit akan mengikuti gitu. Kayak mereka juga bakal apa ya, bakal mau 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 coba gitu. Nah, lalu faktor yang kedua itu faktor pergaulan bebas gitu. Kenapa sih di sini faktor pergaulan bebas? Karena ya namanya juga pergaulan bebas, pasti mereka tuh bakal apa ya, bakal FOMO gitu. Kalau enggak bakal kayak terbawa-bawa gitu misalkan oleh temannya yang mengonsumsi. Nah, kalau misalkan FOMO itu kan kayak misalkan apa nih yang sedang viral sekarang ini. Terus pasti mereka juga mikirnya gini, kalau misalkan oh temen gue juga mengonsumsi narkoba, gue mau ikutan dong gitu. Masa gue enggak tapi temen gue mengonsumsi, pasti mereka juga bakal mikir gitu. Terus tuh mungkin ya, ini mah mungkin, pasti mereka juga bakal mikir kayak gini, kayak wah temen gue mengonsumsi narkoba, keren nih. Masa gue enggak, gue pengen keren, gue pengen mengonsumsi narkoba juga di narkotika juga gitu kan, kayak biar keren kayak temen gue. Nah, mereka itu FOMO, jadi kayak ikut-ikutan gitu, walaupun mereka tuh tahu bahwa narkotika ini sangat-sangat berbahaya gitu, apalagi di kalangan mereka yang masih kecil gitu kan, kalau misalkan masih remaja-remaja kayak gitu. Nah, lalu faktor yang terakhir itu faktor depresi. Nah, depresi di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi balik lagi ke faktor keluarga. Kalau misal kayak ada nih anak yang mereka itu terlahir dari keluarga broken home ataupun keluarganya itu kayak tidak utuh lah, kayak bercerai gitu. Pasti sedikit banyaknya mereka banyak yang akan depresi dan mereka akan melampiaskannya itu pada hal-hal yang negatif ya. Salah satunya itu mengonsumsi narkotika ataupun obat-obatan terlarang kan. Karena kan mereka bakal mikir gini kayak misalkan, duh gue sakit hati banget nih, di rumah banyak banget masalah kayak gini gini gini, gue harus gimana nih. Pasti mereka juga mikirnya gimana caranya biar gue tuh pusingnya tuh. Nah, jadi mereka itu pasti bakal mengonsumsi narkoba ataupun narkotika, kayak udahlah gue konsumsi ini aja nih biar pusing gue tuh hilang gitu. Nah, lalu yang kedua itu mengenai percintaan. Nah, kenapa sih makanya kalau misalkan kita masih kecil jangan pacaran? Karena ini benar-benar menjadi dampak gitu ya, dampak yang paling besar gitu. Dampaknya itu bisa depresi, karena misalkan gini nih, ada anak remaja, mereka tuh pacaran ya, putus tiba-tiba. Pasti mereka tuh kayak galau, depresi, kayak frustasi, kayak aduh gue sakit hati banget nih, gue udah putus sama pacar gue yang bertahun-tahun gini gini gini. Nah, mereka juga pasti sedikit banyaknya mereka akan apa ya, melampiaskannya itu pada kayak narkoba lah, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba ataupun narkotika. Itu pasti banget, karena di sini juga saya apa ya, pernah apa sih, pernah tahu gitu, ada beberapa yang saya tahu ada yang seperti itu gitu. Jadi anak remaja sudah mengonsumsi narkoba ataupun narkotika karena mereka tuh kayak putus cinta, jadi kayak mereka tuh galau gitu loh, mereka galau larinya malah ke narkoba ataupun narkotika. Nah, di sini
untuk mengatasi hal ini itu saya menggunakan pendekatan krisis, yang dimana pendekatan ini memang pendekatan yang apa ya, yang harus diatasi. Jadi harus pendekatan itu pendekatan yang memang mengatasi peristiwa yang sangat-sangat parah gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu gimana sih? Yang pertama kita tuh kayak misal memberikan rasa aman gitu ya ke si korban. Bukan ke si korban sih, ke si anak yang mengonsumsi narkotika. Kayak misal kita juga kayak memberi apa ya, memberi kata-kata yang menenangkan bagi dia. Terus tuh kayak misalkan kita juga kasih motivasi kayak misalkan ayo semangat semangat gitu, misalkan kamu juga bisa kok keluar dari lingkungan yang kayak gini gitu. Lalu langkah yang kedua yaitu kita tuh kayak mendengarkan keluh kesah mereka tuh gimana sih. Nah misalkan kalau misalkan mereka cerita, ya udah kita dengerin dengerin, terus kita juga kayak kasih semangat terus, kita kasih semangat terus nih ke mereka. Kayak misalkan udah gitu, misalkan udah didengerin, misalkan kamu harus semangat ya gini gini gini, ya intinya kita tuh kasih kata-kata yang emang memotivasi banget gitu bagi dia. Nah lalu yang langkah yang ketiga itu kita juga ya beri dukungan baik emosional ataupun yang lainnya. Kayak misal tadi kan udah ngedengerin, terus kayak ya udah kita juga intinya terus-terus kasih apa ya, kasih kata semangat, kasih motivasi, ataupun kayak kita juga ngasih apa ya, kayak kata-kata ya intinya yang menangkan lah bagi dia. Kayak gimana sih, kayak misalkan ayo nih lu jangan sendiri gitu, lu sama gua aja cerita misalkan gitu, itu juga boleh kok untuk kayak gitu. Intinya si anak tersebut yang mengonsumsi itu kayak harus punya teman untuk cerita gitu. Jadi kayak jangan dibiarin mereka itu sendiri. Takutnya kalau misalkan mereka dibiarin sendiri, nanti kayak mereka tuh bakal makin-makin gitu loh, makin-makin parah mengonsumsinya itu. Nah yang terakhir, kalau misalkan ya kita itu nggak bisa menangani sendiri, nah kita juga bisa ke psikolog ataupun ke psikiater, jadi kayak ke yang lebih ahli gitu. Kalau misalkan kita bisa nih nanganin sendiri terhadap masalah anak tersebut, ya oke oke aja sama kita. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya kita ke psikiater ataupun ke psikolog gitu sih. Jadi ya intinya kalau nggak bisa kita tangani, berarti kita salurkan ke yang lebih ahli. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih sedang tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maaf ya kalau tek dikit.